Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi Rahma Putri Lingga dengan nomor NIM 1251320075. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah kelas 1C. Di sini, di video kali ini aku bakal menjelaskan tentang proses dan interaksi sosial. Topik ini sebenarnya sudah dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, mulai dari ngobrol dengan teman, diskusi di kelas, bahkan chat di media sosial. Semua termasuk interaksi sosial, cuman kadang kita tidak menyadarinya. Di video kali ini, aku bakal menjelaskan tentang apa itu interaksi sosial, proses terjadinya interaksi sosial, syarat terjadinya interaksi sosial, khususnya proses sosial asosiatif dan disosiatif, serta contoh-contohnya supaya kita lebih gampang memahaminya. Oke, kita mulai dari pengertiannya dulu. Interaksi sosial itu sederhananya adalah hubungan timbal balik antar manusia, bisa antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Contohnya kayak kita ngobrol sama teman, diskusi di kelas, atau sekedar saling menyapa. Selama ada hubungan dan saling memengaruhi, itu sudah termasuk interaksi sosial. Interaksi sosial itu nggak bisa terjadi begitu saja. Ada dua syarat utama supaya interaksi sosial itu berjalan. Yang pertama adalah kontak sosial. Kontak sosial tidak harus selalu bertemu langsung, bisa tetap muka, tapi bisa juga lewat chat, telepon, atau media sosial. Yang kedua adalah komunikasi. Artinya, ada pesan yang disampaikan dan ada tanggapan dari orang lain. Kalau cuma baca pesan tidak ada respon, berarti interaksinya belum berjalan dengan baik. Selanjutnya, kita masuk ke proses sosial. Proses sosial adalah cara orang-orang untuk berinteraksi dan saling memengaruhi satu sama lain dalam bermasyarakat. Secara umum, proses sosial dibagi menjadi dua, yaitu proses sosial asosiatif dan proses sosial disosiatif. Pertama, kita bahas proses sosial asosiatif. Proses sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah kepada kerjasama, persatuan, dan hubungan yang harmonis. Intinya, proses ini membuat hubungan manusia jauh lebih rukun. Bentuk-bentuknya antara lain, yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama terjadi ketika dua orang atau lebih memiliki tujuan yang sama. Contohnya, kerja kelompok di kelas, organisasi mahasiswa, kepanitiaan acara. Tanpa kerjasama, tujuan bersama akan susah untuk dicapai. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi adalah proses penyesuaian diri untuk meredakan perbedaan atau konflik supaya hubungan sosial tetap terjaga. Misalnya, saat berdiskusi kelompok ada suatu perbedaan pendapat, lalu semua anggota berusaha untuk mencari jalan tengah. Yang ketiga, asimilasi. Asimilasi adalah proses sosial di mana perbedaan yang ada perlahan mulai hilang dan saling membentuk persatuan. Misalnya, mahasiswa dari berbagai daerah yang awalnya mempunyai kebiasaan berbeda, tapi lama-kelamaan menyesuaikan diri dengan lingkungan kampus. Jadi, proses sosial asosiatif ini lebih berfokus untuk kesatuan dan kerjasama. Selain itu, ada juga proses sosial disosiatif. Proses sosial disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah kepada persaingan, pertentangan, dan perpecahan. Proses ini wajar terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan dan pendapat yang berbeda. Bentuk-bentuknya antara lain yang pertama persaingan. Persaingan terjadi ketika individu atau kelompok memiliki tujuan yang sama tanpa menggunakan kekerasan. Contohnya, persaingan nilai, prestasi, atau jabatan organisasi. Kalau dilakukan secara sehat, persaingan bisa menjadi motivasi. Yang kedua yaitu kontravensi. Kontravensi ini posisinya berada di tengah-tengah antara persaingan dan konflik. Biasanya ditandai dengan sikap tidak setuju atau penolakan, tetapi tidak diucapkan secara terbuka. Misalnya, merasa tidak setuju dengan pendapat kelompok, tetapi masih dipendam. Yang ketiga yaitu konflik.
Konflik adalah pertentangan yang sudah terjadi secara terbuka, misalnya perdebatan atau pertikaian. Walaupun sering dianggap negatif, konflik bisa berdampak positif bila dikerjakan secara baik, misalnya dengan diskusi atau bermusyawarah. Jadi, proses sosial disosiatif ini berkaitan dengan perbedaan dan pertentangan, tapi tetap menjadi bagian dari kehidupan sosial. Sekian penjelasan dari aku tentang interaksi dan proses sosial. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.